Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, selamat hari baru, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Kiranya anugerah, kemurahan, dan berkat atas kita semua, sekalipun mungkin juga ada tantangan baru yang akan kita hadapi di kesempatan ini. Tapi percaya bahwa ada kekuatan baru, ada anugerah baru yang terus menyertai kita. Izinkan saya mengajak kita semua melanjutkan perenungan kita tentang karya Roh Kudus bagi orang percaya, bagi saya dan saudara anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sudah ada beberapa hal penting yang sudah kita renungkan, tapi izinkan saya sekali lagi mengajak saudara di hari yang baru ini memikirkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu senantiasa, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid secara fisik, tapi Tuhan berjanji bahwa akan ada pribadi yang lain yang akan datang sebagai penolong. Dan seperti yang sudah kita pelajari bersama, kata penolong di sini adalah parakletos yang berasal dari dua kata, para yang artinya di samping, kemudian kaleo yang artinya dipanggil. Pribadi yang dipanggil untuk mendampingi seperti seorang pengacara dalam konteks persidangan atau seorang yang menemani dalam konteks perjalanan yang ada di samping untuk menolong dan menguatkan orang percaya. Tapi yang menarik lagi bahwa parakletos, penolong yang lain ini bukan hanya menyertai orang percaya, tapi firman Tuhan tadi katakan bahwa Roh Kudus yang disebut sebagai parakletos, penolong yang lain itu akan menyertai dan, ayat 17, akan diam di dalam kamu. Roh Kudus bukan hanya bekerja mendampingi dan menyertai orang percaya, tetapi Roh Kudus bekerja dengan cara mendiami orang percaya. Kata mendiami di sana dalam bahasa Yunani adalah meno, yang artinya tinggal. Seperti layaknya seseorang yang tinggal dalam sebuah rumah, seseorang itu beraktivitas, mengerjakan banyak hal, lalu kemudian menetap di situ. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan hanya mendampingi di samping, menyertai, tetapi firman Tuhan, dan akan mendiami dan akan diam di dalam kamu. Ini luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara mendiami orang percaya. Hidup orang percaya adalah bait dari Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam hidup orang percaya. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran ini mengatakan bahwa orang percaya tidak perlu takut. Memang dalam perjalanan iman, di dalam pengembaraan kita di dunia ini, kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan. Tapi percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang tinggal dalam hidup kita itu akan menguatkan ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita menghadapi pencobaan, putus asa, ataupun juga pergumulan. Juga percayalah bahwa Roh Kudus akan menopang kita dengan kekuatan yang ajaib dan memberikan kita pengharapan. Percaya juga bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita ini akan memberikan penghiburan ketika kita menghadapi kesusahan, kesedihan, dan situasi yang tidak nyaman. Percaya saja bahwa Roh Kudus juga memberikan kepada kita kesanggupan ketika kita difitnah, dianiaya, dituduh. Roh Kudus bekerja dengan memberikan kepada kita kesanggupan. Tapi juga ketika kita dalam dosa, pelanggaran, Roh Kudus akan bekerja dengan menegur dan mengingatkan kita ketika kita berbuat kesalahan dan mendukakan hati Allah. Lalu kemudian dengan lemah lembut, Roh Kudus akan bekerja untuk mendorong kita ketika kita kehilangan arah, putus asa, dan tidak mampu bergerak lagi. Percaya juga bahwa Roh Kudus dalam hati kita akan mengingatkan kita akan janji-janji Allah ketika kita sudah tidak tahu mau kemana, kita hilang arah dan kita merasa lelah. Bukankah saya dan saudara bersyukur ketika ada Roh Kudus yang bukan hanya mendampingi, menjadi alongside kita, menjadi pembela kita, tetapi Roh Kudus ada di dalam hati, bekerja dengan menguatkan kita.
Biarlah kebenaran ini menguatkan saudara, terus meyakini bahwa Tuhan ada dan saudara tidak dibiarkan sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena pekerjaan Tuhan yang ajaib secara khusus melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, bekerja dengan luar biasa. Biarlah hadirat-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu kami nikmati dan rasakan dengan nyata di sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.